Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Merisa Iriana, Sri Wahyuni, Luciana, Irawan Fahrozi, dan Yogi Sanjaya. Kami akan membawakan presentasi mengenai latar belakang gerakan non-blok. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Rahmawati, dan teman-teman yang telah berpartisipasi. Membahas tentang peran Indonesia dalam GNB. Sebelumnya, kita akan mulai dari singkatan GNB, yaitu Gerakan Non-Blok. Dalam bahasa Inggris, GNB disebut Non-Aligned Movement. Gerakan non-blok adalah suatu organisasi antar negara atau internasional yang terdiri lebih dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Bahasa sederhananya adalah organisasi internasional yang memilih untuk tidak bergabung kedua kekuatan besar dunia, yaitu Blok Barat atau Kubu Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya dan Blok Timur atau Uni Soviet dengan ideologi komunismenya. GNB didirikan tahun 1961 di Yugoslavia, tepatnya di kota Belgrade, ibu kota Serbia, sebagai Conference of Heads of Government of Non-Aligned Countries. Dengan pimpinan pertamanya adalah Josip Broz Tito. dan pencetusnya Jawaharlal Nehru. Jadi, Pak Nehru ini yang mencetuskan kata non-blok. Pada pidatonya di Colombo di Sri Lanka pada tahun 1954, ia mendeskripsikan 5 poin yang menjadi acuan dasar untuk hubungan Sino-India. Coba Sal, tolong sebutin apa aja isi dari 5 poinnya. 5 poin ini disebut Pancel. Pensil. Oke, thank you. Atau bisa disebut 5 pengendali. Sama seperti Pancasila bagi Indonesia, Panchsil ini merupakan pedoman dasar untuk GNB. Isinya yaitu 1. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial. 2. Perjanjian non-agresi. 3. Menghormati dan tidak mencampuri negara lain untuk mengatasi permasalahan dalam negeri. 4. Egaliter dan kemakmuran bersama. Dan 5. Selalu aktif menjaga perdamaian. Anggota GNB ada banyak banget. Di setiap negara di benua Afrika, kecuali Sudan Selatan dan Sahara Barat adalah anggota GNB. Totalnya ada 53 negara yang tergabung. Sedangkan negara di Asia totalnya 37 negara. Semua negara ASEAN juga bergabung ke GNB, termasuk Indonesia. Untuk benua Amerika ada 26 negara, sedangkan Eropa hanya 1 negara. Dan di Oseania hanya 3 negara. Jadi, total keseluruhan ada 125 negara yang tergabung. Dan jumlah ini mewakili 55% penduduk dunia dan 2/3 negara yang tergabung di PBB. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai pendirian gerakan non-blok. Selain itu, Indonesia juga punya 4 peran penting dalam GNB. Seperti yang Salsa bilang tadi, Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa GNB, diwakili oleh Bapak Insinyur Soekarno selaku pemimpin negara pada saat itu, bersama dengan Gamal Abdul Nazir dari Mesir, Josip Broz Tito dari Yugoslavia, Pandit Jawaharlal Nehru dari India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Indonesia menjadi pemimpin gerakan non-blok pada tahun 1991. Pada saat itu, presiden pertama kita terpilih menjadi ketua GNB. Pada saat Indonesia menjabat sebagai pemimpin GNB, Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT X Gerakan Non-Blok. KTT tersebut bertempat di Jakarta dan dihadiri oleh 106 negara. KTT X GNB dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 September 1992 dengan Ketua Presiden Soeharto. Dan terakhir, Indonesia menjadi negara yang juga ikut memecahkan masalah-masalah dunia berdasar pada asas keadilan dan perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan hak asasi manusia dan tata ekonomi dunia yang berdasar pada asas keadilan.
Salah satunya adalah Indonesia meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. And as always, thanks for watching. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Lebih dari kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.